Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembicaraan nawaqidul Islam, pembatal Islam yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu memberikan pembelaan dan dukungan kepada orang-orang kafir dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan pada pembicaraan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita. Kita sampaikan beberapa ayat bagaimana Allah telah mengharamkan kita kaum mukminin untuk memberikan pembelaan, dukungan, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir karena kekafiran mereka dan karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya merupakan akidah dasar seorang muslim. Karena sungguhnya melakukan bara'ah, berlepas diri dari kekafiran mereka dan mengadakan permusuhan kepada orang kafir dan musyrik adalah merupakan kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah menuntut seorang dia bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah dan berlepas diri dari seluruh orang manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa menegakkan kandungan kalimat la ilaha illallah ini menegakkan al-wala wal bara, menegakkan sikap bara'ah kepada kufar, kebencian, sikap permusuhan, dan sikap membuat jarak yang jauh antara dia dengan orang kafir. Ini akan mewariskan kelezatan, akan merupakan sekokoh-kokoh tali keimanan. Sekokoh-kokoh tali keimanan. Yang Nabi kita mengatakan, awthaqu ural iman, sekuat-kuat tali iman adalah al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah ketika orang dia mengadakan permusuhan karena Allah, memberikan wala karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semuanya menginginkan menjadi seorang memiliki tali iman yang kuat, dan paling kuatnya tali iman adalah sikap tersebut. Penegakan al-wala wal bara. Demikian pula bahwa ketika seorang dia menginginkan rasa manisnya iman dalam dirinya, ketika dia menginginkan rasa manisnya iman dalam dirinya, maka mau tidak mau dia wajib untuk mewujudkan al-wala wal bara. Yang Nabi kita mengatakan, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila seorang dia mewujudkan 3 perkara ini, sungguh dia akan merasakan rasa manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi ahabba mimma siwahuma. Apabila dia sanggup dalam mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan dengan selain keduanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Apabila seorang dia sanggup mewujudkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka dia akan merasakan rasa manisnya iman. Ladzatul iman.
Demikian pula ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang kecuali kecintanya itu dia bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi bagian pembahasan kita, di mana kecintaan atau halawatul iman, rasa manisnya iman, hanya akan kita dapatkan apabila tumbuh dalam hati kita kecintaan yang kita bangun kepada apa dan siapa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguhnya cabang dari kecintaan kita kepada Allah, maka wajib dan harus menumbuhkan mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kenapa kita wajib menegakkan bara'ah kepada kufar, sehingga apabila kita memberikan pembelaan, dukungan kepada mereka dalam rangka mengalahkan kaum muslimin, itu akan bisa membatalkan keislaman kita. Karena sungguhnya orang kafir ini orang yang mereka sombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang mulia, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Mereka angkuh menyombongkan diri, lalu mengadakan gerakan-gerakan penolakan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan bahkan dari situ mereka bagaimana menggerakkan permusuhan yang dahsyat kepada orang mengucapkan atau orang mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Sombongnya mereka dengan kalimat tauhid tentu menjadikan seorang mukmin tidak mungkin memberikan wala kepada mereka, bahkan wajib untuk memberikan kebencian kepada orang-orang sombong untuk mengucapkan dan mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang selain sombong dengan kalimat la ilaha illallah, bagaimana mereka memiliki kebencian yang sangat besar kepada ahli tauhid, kaum mukminin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kebencian-kebencian musyrikin dan kafirin kepada kaum mukminin. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Walan tarda, selamanya tidak akan pernah ridha. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini sata'um. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka senantiasa melakukan peperangan. Mereka akan memerangi kalian. Sampai targetnya apa? Sampai kalian murtad dari agama kalian. Seandainya mereka sanggup. Mereka akan siap mengeluarkan segala dana, anggaran dalam rangka memurtadkan, menghalangi manusia dari agama Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihi hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir mereka akan menginfakkan harta-harta mereka, mengeluarkan harta mereka, menyisihkan anggaran belanja mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka akan menginfakkan harta mereka, tapi pada akhirnya dia hanya akan menyesal dan bahkan mereka akan dikalahkan oleh kaum mukminin dan di akhirat akan dihimpun mereka ke jahanam. Orang kafir mereka memiliki gerakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Bagaimana memberikan pembelaan kepada mereka?
Demikian pula bagaimana Allah memberitakan bahwasanya mereka, hakikatnya hati mereka tidak pernah ada keinginan kaum mukminin untuk mendapatkan kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yawaddul ladzina kafaru an tunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Sama sekali orang kafir tidak pernah ingin seandainya Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Sehingga diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ayat ini adalah menunjukkan akan berlangsung terus-menerus keinginan mereka kepada kaum mukminin, di mana mereka sangat tidak ingin seandainya kaum mukminin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya mereka bisa menahan turunnya air hujan sehingga tidak menetes satu tetes pun kepada kaum mukminin, akan dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa seandainya kita kemudian mentaati orang kafir, ingat mereka siap untuk memurtadkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang memberitakan demikian bukan manusia, akan tapi Sang Khalik yang mengetahui hatinya orang kafir, yang menciptakan manusia, yang sangat sayang kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian taati sebagian orang kafir, sebagian ahlul kitab, niscaya mereka akan menjadikan kalian murtad setelah iman kalian menjadi kafir. Mereka akan mengkafirkan kalian setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sangat besar keinginan mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Waddu law takfuru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin seandainya kalian kafir kama kafaru, sebagaimana mereka telah kafir, fatakununa sawa, sehingga antara kalian dengan mereka sama. Sehingga Allah ingatkan kepada kita bahaya besar ketaatan muslimin kepada orang kafir. Maka memberikan pembelaan kepada orang kafir dalam rangka mengalahkan muslimin termasuk pembatal Islam. Termasuk perkara yang sangat bahaya bagi keislaman seorang. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dasar-dasar pembatal Islam yang ke-8 yang perlu kita fahami, bahwa benar-benar akidah tauhid la ilaha illallah yang harus melahirkan al-wala yang jelas, al-bara yang jelas, dan memberikan wala kepada orang kafir, bahkan dalam rangka untuk menghancurkan kaum muslimin. Tentu ini merupakan penghancuran akar keislaman seorang. Dan ketahuilah, telah muncul gerakan yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan, di mana umat digerokoti akidahnya, dihancurkan akidahnya, dan ini yang digarap rusaknya akidah seorang muslim, sehingga tidak ada kebencian kepada orang kafir, tidak ada permusuhan kepada orang kafir, bahkan dimunculkan kecintaan kepada orang kafir dan keridhaan kepada kekafiran mereka. Ini sangat bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari akidah yang rusak, dan Allah memelihara agama kita dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga kita di atas Islam dan di atas sunnah hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.